Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Mas Tio dengan channel YouTube Mas Tio 155. Saya akan mereview udah PCX tahun 2022 ya. Kayak gini. Kita review kelebihan dan kekurangannya apa saja, kita review ya. Dari segi pertama dari segi desain motor ini tuh udah keren ya. Dari nampak depan gini lampunya seperti Uruk-U ya. Nah, seperti Uruk-U modern, besar juga. Dari samping seperti ini gagah. Dari belakang itu udah lampunya besar ya, lampunya besar kayak gitu. Spektornya yang belakang udah besar, jadi lebih keren gitu ya. Misalnya seperti ini. Kelebihan kedua PCX ini sudah menggunakan pengeremannya udah menggunakan ABS ya. Pengeremannya udah menggunakan ABS. Jadi kalau kita misalkan mengerem gitu sudah semuanya ya. Jadi ya. Kelebihan ketiga PCX ini belakangnya sudah menggunakan cakram ya. Jadi sudah tidak menggunakan tromol, udah double cakram ya, depan belakang. Jadi kalau kita misalkan reading posisi jauh pun motor masih stabil ya, kalau kita keren gitu ya, apalagi sudah dibekali dengan ABS. Kelebihan keempatnya itu sudah ada chargernya ya. Chargernya jadi tekan gini. Nah, ini ada chargernya ya, chargernya di sini ya, untuk kelihatan. Chargernya di sini ya, chargernya di sini. Jadi kalau misalkan kita riding, kita bisa langsung nyambi, langsung ngecas ya. Jadi nggak perlu kita berhenti di luar. Jadi kita riding sekali pun langsung bisa ngecas di jalan ya. Kelebihan keempatnya di situ. Kelebihan kelimanya ini joknya lebar ya, jadi bisa dimasukin ke helm ya. Jadi kalau kita bepergian jauh itu joknya itu lebar. Jadi kalau kita membawa barang bawaan banyak itu nggak ribet ya. Jadi bisa dimasukin ke jok langsung. Nggak perlu kita yang namanya itu ditaruh di luar. Jadi dimasukin jok itu udah luas ya. Kelebihan keenam, ini sudah menggunakan keyless ya, jadi nggak perlu yang namanya kunci manual. Jadi kita tinggal alarm ini, kita bunyi-bunyinya langsung lewat ini ya, nggak perlu kita kunci manual. Jadi kalau kita ada di sistem keamanan itu nggak perlu, ya bisa dibobol lewat kunci manual ya. Jadi harus sudah menggunakan ini, jadi lebih aman kalau kita parkir di luar gitu. Kelebihan ke 6 ini sudah menggunakan speedometernya sudah digital semua ya. Mulai ada ABS-nya ini, jadi kelihatan kalau ABS. Ini ada jamnya, ini ada bensin ya. Ini bensin, ini trip yang digunakan, ini kecepatan. Jadi ini sudah menggunakan full digital. Jadi enggak analog, udah enggak. Ini udah full digital semuanya. Kelebihan ketujuh ini sudah menggunakan idling stop ya. Jadi kalau kita posisi kita di lampu merah ya. Jadi lampu merah itu kalau kita berhenti otomatis mesinnya langsung otomatis mati ya. Jadi bisa menghemat bahan bakar kalau kita berjalan dalam kota gitu kan. Posisi dalam kota itu kan banyak lampu merah ya. Jadi kalau misalnya posisi kita mau
ke lampu merah jadi bisa berhenti sendiri, langsung habis itu dihidupin lagi bisa, jadi bisa menghemat bahan bakar. Kelebihan ke-8 itu posisiku ya, posisi bahan bakar ya. Posisi bahan bakar kalau biasanya itu matic di bawah jok ya. Kalau di PCX ini sama kayak NMAX ya. Jadi di tengah gini. Jadi kalau kita ngisi itu nggak perlu kita turun dari motor, jadi langsung bisa diisi lewat di tengah ini ya. Jadi ada cekliknya gini. Nah, ini tinggal diisi. Dan bahan bakarnya itu muat 8 kalau enggak 9 liter ya, jadi hampir sama kayak motor cowok ya. Jadi kapasitas bahan bakarnya itu banyak, jadi teman-teman nggak perlu yang namanya ngisi terus, itu enggak. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan ya bahan bakarnya ya. Kita bahas kelebihan, pasti ada yang namanya kekurangan. Kalau kekurangan dari PCX ini beda dari kompetitornya ya. Belum sok belakang belum menggunakan itu ya, sok tabung ya. Kalau NMAX kan sudah menggunakan sok tabung, kalau PCX ini belum. Jadi dia masih sok biasa ya, nggak ada sok tabungnya ya. Kekurangannya itu kalau yang pertama ya. Kalau yang kedua ini konsumsi bahan bakarnya ya. Konsumsi bakarnya kita 1 liternya itu, kalau saya cek dari internet ya, itu 1 liternya itu lumayan boros ya. 1 liternya itu 40 kilo ya, 40 kilo, tapi 40 kilo jadi lumayan boros ya kalau buat kita harian gitu ya. Buat kita harian. Kekurangan ketiga itu banyak yang user dari PCX itu CVT-nya kalau kita pertama itu agak deradek gitu, jadi nggak bisa langsung los kita jalan gitu, enggak. Jadi ada jeda ya, ada dedek gitu loh, jadi nggak bisa langsung los gitu CVT-nya gitu. Kalau PCX itu kekurangannya ketiga di situ ya, kekurangan ketiga di situ. Sekian dari video saya ya untuk review hari ini. Kesimpulan dari motor ini tuh walaupun ada kekurangan, tapi kelebihannya masih banyak kelebihannya ya dari motor PCX ini ya. Saya buat review ini buat teman-teman kalau misalkan mau beli, jadi sudah tahu ya kekurangan dan kelebihannya apa saja dari motor PCX ini ya. Semoga review hari ini bisa teman-teman bisa saya ngasih edukasi kecil buat motor PCX ini. Sekian dari video saya. Kalau misalkan ada kekurangan atau kelebihannya, minta tolong. Kalau misalkan ada kekurangannya, minta tolong di kolom komentar ditambahin ya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe YouTubeku, like and share ya, karena subscribe, like, share itu gratis ya. Minta tolong biar video saya sangat bisa berkembang ya, bisa berkembang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.